Hai semuanya, thank you ya udah join ACE Tutoring Matkul Introductory Macroeconomics. Meet-nya bakal di-record dan buat Kak Zaki boleh dimulai ya Kak? Oke, thank you. Oke, malam semua. Kenalin gue Zaki, IE20. By the way, ini nggak share screen-nya belum dinyalain. Belum di-allow. Udah bisa belum Kak? Oke, udah. Thank you, thank you. Oke. Oke, semua kenalin gue Zaki dari IE20. Jadi di sini gue pengen ya belajar bareng-bareng lah ya tentang UAS PE2. Cuma karena mungkin eh, pembahasan PE2 itu kan sebenarnya banyak ya di studi. Jadi gue ngambil pembahasan soal yang nggak ada di studi gitu sih. Jadi biar kalian bisa banyak referensi belajar aja. Soalnya setahu gue setelah tahun 16-17 tuh udah banyak itu soal-soal pembahasan UAS yang udah ada di studi di PSDM Kanopi. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar soal yang lain bisa belajar dari sana. Cuma di sini kita belajar UAS PE2 tahun 16 sama tahun 17, tahun 16-17. Nah, di sini nanti kalau misalkan gue kecepatan atau kalau kalian ada pertanyaan langsung langsung apa ya? Langsung chat atau langsung ngomong aja nggak apa-apa kok dipotong aja ya. Biar pembahasannya lebih komprehensif. Nah, mungkin jadi yang pertama ini eh, kita harus ngedefinisiin dulu apa yang dimaksud dengan net export sama net capital outflow. Dan kita harus jelasin dulu hubungan kenapa keduanya saling berhubungan. Jadi kenapa net export? Ini kan kalian kalau misalkan kenapa net export sama net capital outflow itu saling berhubungan dan berikan contoh transaksinya atau contoh pembahasannya. Nah, di sini kita pertama harus tahu dulu net export itu apa. Nah, mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya kalau misalkan net export itu ekspor dikurangin sama impor. Nah, net export itu dipengaruhi sama apa sih? Misalkan consumer preference. Kalau kita lebih suka barang dari luar negeri berarti kan impornya lebih besar. Terus price and income, kalau misalkan harga di dalam negeri lebih murah, berarti kita beli barang domestik gitu. Kalau misalkan income kita naik, kemungkinan kita impor jadi lebih besar. Exchange rate, kalau misalkan dolar itu lebih mahal dibanding rupiah, otomatis kita beli barang domestik. Dan lain sebagainya. Transportation cost itu berarti semakin mahal transportation cost-nya berarti impor dan ekspor itu biasanya jadi semakin kecil. Government policy itu berarti kebijakan-kebijakan pemerintah, misalkan kebijakan larangan impor, kebijakan subsidi ekspor, kebijakan tarif itu yang mempengaruhi net ekspornya. Nah, kalau net capital outflow itu sebenarnya definisinya itu capital outflow dikurangi capital inflow. Jadi seberapa besar uang atau capital yang keluar dari Indonesia atau yang keluar dari dalam negeri. Nah, biasanya atau ini tuh consist of apa sih net capital outflow itu? Yang pertama ada foreign direct investment atau FDI. Jadi kalau FDI itu intinya eh, orang misalkan kalau FDI masuk ke Indonesia itu berarti orang luar negeri itu bangun pabrik, jadi bangunnya itu jadi hal-hal yang real yang bisa kita lihat dengan mata, misalkan bangun pabrik atau bangun mesin, bangun gedung. Nah, itu masuknya foreign direct investment. Nah, kalau foreign portfolio investment itu uangnya masuk tapi dalam bentuknya aset-aset portofolio, misalkan saham, misalkan orang luar negeri beli beli saham Goto. Nah, itu masuknya ke foreign portfolio investment. Atau bond atau obligasi ya, obligasi itu juga masuknya ke foreign portfolio investment. Nah, itu tuh dipengaruhi oleh apa sih? Yang pertama real interest rate. Kalau real interest rate-nya naik, itu kan otomatis banyak orang-orang yang jadi tertarik untuk menaruh uangnya ke Indonesia kayak gitu. Kan real interest rate itu bentuk pengembalian dari misalkan bond ya. Kalau semakin tinggi interest rate dari bond, kan otomatis orang-orang jadi pengen beli bond tersebut. Nah, kalau real interest rate-nya tinggi, jadi menarik orang untuk investasi uangnya atau untuk naruh uangnya ke Indonesia gitu. Jadi ketika real interest rate-nya naik, itu nanti net capital outflow-nya itu bakal turun karena capital inflow-nya itu bakal lebih besar dibanding capital outflow-nya.
kayak gitu. Nah, selanjutnya government policy dan juga risk. Nah, kalau dari government policy itu mirip sama real interest rate, soalnya kan real interest rate itu bisa juga dipengaruhi sama government policy. Dan selanjutnya risk. Nah, risk itu kan resiko. Kalau misalkan suatu negara itu lagi perang, itu kan berarti resiko kehilangan uangnya lebih tinggi ya. Kalau resiko kehilangan uangnya itu lebih tinggi, jadi orang-orang itu nggak mau investasi di sana, nggak mau naruh uangnya di sana, otomatis net capital outflow-nya bakal tinggi karena orang-orang mindahin tuh uangnya dari Indonesia misalkan ke Amerika kayak gitu. Nah, sekarang setelah kita tahu nih definisi dari net export sama net capital outflow, itu kita bisa jelasin nih kenapa keduanya saling berhubungan dengan grafik ini. Nah, kita misalkan ini negara A, ini negara B. Nah, misalkan kita itu sebagai negara B nih, kita ekspor, terus kita nerima barang dari negara A, itu disebutnya impor kan. Nah, ini gue udah bikin skenario-nya nih. Misalkan kita mengalami trade surplus. Nah, trade surplus itu kan berarti ekspor itu lebih besar dibanding impor ya. Ekspor lebih besar dibanding impor. Nah, kalau misalkan ekspor lebih besar dibanding impor, ibaratnya kita lebih kita mendapatkan lebih banyak pendapatan kan dibanding pengeluaran. Kan ekspor itu ibaratnya pendapatan kita. Impor itu ibaratnya pengeluaran kita. Nah, kalau misalkan pendapatan kita itu lebih tinggi dibanding pengeluaran, kan otomatis kita uangnya berlebih nih. Kita punya banyak uang. Nah, nanti masyarakat dapat menggunakan foreign currency atau uang yang mereka miliki. Kan trade itu udah pakai dolar ya. Berarti kan dolar itu foreign currency. Nah, kalau misalkan ekspor lebih besar daripada impor, otomatis Indonesia jadi punya lebih banyak foreign currency kan. Nah, masyarakat dapat menggunakan foreign currency itu untuk membeli foreign asset atau membeli foreign asset dari luar negeri. Nah, misalkan nih, ekspornya lebih besar daripada impor. Nah, nanti si B, negara kita, itu akan membeli foreign asset dari negara A. Gitu. Nah, jadi uangnya foreign asset dari negara A pakai apa? Pakai foreign currency yang mereka hasilkan dari kegiatan trade ketika ekspor lebih besar daripada impor. Jadi di sini nanti ketika nih kan mereka ekspor. Nah, terus kan mereka impor. Nah, ternyata uang mereka berlebih karena ekspornya lebih besar daripada impor. Jadi mereka akan beli foreign asset dengan menggunakan foreign currency yang mereka dapatkan. Kayak gitu. Jadi kenapa ketika ini net ekspornya itu positif, nah NCO-nya juga ikut positif. NCO positif itu kan berarti capital outflow itu lebih besar dibanding capital inflow. Nah, jadi kenapa kalau misalkan ketika ekspor kita lebih besar daripada impor, outflow-nya atau uang yang keluar dari negara kita itu justru capital yang keluar dari negara kita itu justru lebih besar. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu jadi bisa membeli foreign portfolio di luar negeri kayak gitu. Jadi logikanya ketika kita trade-nya tinggi, ketika ekspor kita tinggi, kita jadi lebih punya banyak uang. Ketika kita jadi punya lebih banyak foreign currency, punya lebih banyak uang, kita jadi bisa beli banyak aset di luar negeri. Nah, aset di luar negeri itu kan kalau kita beli aset di luar negeri itu kan otomatis outflow ya, karena capitalnya keluar dari Indonesia. Nah, kenapa? Itu jadi alasan kenapa net export itu sama dengan net capital outflow. Atau misalkan kalau terms-nya dibalik, ternyata impornya yang lebih besar dibanding ekspor. Nah, kalau misalkan impornya yang lebih besar dibanding ekspor, itu berarti nih Indonesia tuh lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Nah, kalau misalkan lebih besar pengeluaran, otomatis Indonesia butuh foreign currency yang lebih besar dong buat nutupin kekurangannya, buat nutupin impornya kan. Nah, cara untuk nutupin impornya, cara untuk bayar impornya, itu dengan Indonesia itu mengeluarkan bond, mengeluarkan obligasi. Salah satu cara suatu negara untuk mengurangi defisit, untuk menutup defisitnya itu kan ngeluarin bond ya. Nah, kalau misalkan impor lebih besar daripada ekspor, Indonesia kan jadi butuh lebih banyak
pengeluaran, jadi butuh bayar ke luar negeri. Nah, cara untuk membayarnya ke luar negeri itu dengan apa? Dengan Indonesia itu ngeluarin obligasi. Nah, ketika Indonesia ngeluarin obligasi, nah orang-orang dari luar negeri itu pada beli obligasinya. Jadi ada inflow di sana. Orang-orang luar negeri itu pada beli obligasinya ke Indonesia. Nah, makanya capital inflow-nya itu pada naik. Kenapa? Karena banyak orang yang beli obligasinya. Karena Indonesia itu ngeluarin obligasi buat nutupin defisitnya. Makanya itu bisa jadi dua, antara antara kalau misalkan kita surplus uang kita banyak, jadi kita beli aset di luar negeri, atau ketika kita defisit kita butuh uang lebih banyak, kita ngeluarin bond. Kalau ngeluarin bond, banyak orang luar negeri yang beli bond tersebut, makanya jadi capital inflow kayak gitu. Contoh real negaranya itu misalkan Amerika Serikat sama Cina. Nah, Amerika Serikat sama Cina itu kan Amerikanya yang defisit, Cinanya yang surplus. Nah, karena AS-nya defisit, itu AS jual bond ke Cina. Nah, dan Cina beli bond dari AS. Nah, otomatis kan berarti net capital outflow-nya AS itu bakal turun, tapi net capital outflow-nya Cina bakal naik karena orang-orang Cina pada beli bondnya AS. Hal itu dibuktikan dengan data terkini. Kalau misalkan setahu gue apa ya, negara yang memegang bond AS tertinggi itu Cina. Jadi Cina itu jadi pemilik bond AS, pemilik bond Amerika Serikat yang paling tinggi. Nah, jadi itu hubungan antara net ekspor sama net capital outflow. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau jelas gue lanjut ya. Nah, selanjutnya ini, jelaskan bagaimana hubungan antara tabungan, investasi, dan lalu lintas modal. Nah, pertama kan kita cari tahu dulu nih, kalau misalkan private saving, kan kita mau tahu tabungan nih. Tabungan itu kan terdiri dari dua, ada private saving, ada public saving. Nah, kita cari tahu dulu private saving itu kan berarti private saving itu saving dari masyarakat atau saving dari kita lah. Nah, saving dari masyarakat itu dihitungnya dari mana? Dari pendapatan dikurangi konsumsi kita, dikurangi sama pajak. Hasilnya private saving. Nah, kalau public saving itu saving dari pemerintah. Pemerintah dapat duit dari mana sih? Dari pajak. Makanya T dikurangi sama G, pengeluaran pemerintah. Nah, hasilnya itu jadi national saving. Nah, kan ini misalkan Y min C min T ditambah T min G. Ini kan T-nya saling meniadakan ya. Jadi kan hasilnya tinggal Y min C min G. Nah, Y min C min G itu kan sama dengan national saving. Atau sama dengan national saving di sini nih. Nah, sekarang kita masukin national saving itu ke sini. Kayak gitu. Hasilnya jadi ini. Saving sama dengan interest rate investment ditambah net export dari sini. Misalkan kan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Nah, Y min C min G itu kan sama dengan I tambah NX. Nah, Y min C min G itu kan tadi kita udah tahu ya, kalau misalkan Y min C min G ini national saving. Makanya jadi saving sama dengan investment ditambah net ekspor. Atau saving sama dengan investment ditambah net capital outflow di sini. Kan tadi dari yang sini kita tahu ya kalau misalkan si net ekspor itu sama dengan net capital outflow. Nah, terus hubungannya apa? Nah, hubungannya ini. Ketika net capital outflow itu naik, I-nya turun. Kenapa bisa kayak gitu? Nih misalkan saving itu kan berarti uang domestik lah istilahnya. Saving itu kan berarti tabungan kita, tabungan domestik. Nah, tabungan domestik itu bisa disalurkan pakai dua cara. Bisa investment. Investment itu kan berarti kita invest di dalam negeri. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, bisa juga net capital outflow. Kalau net capital outflow kan maksudnya kita investasi di luar negeri kan. Kita ngeluarin uang kita dari Indonesia ke luar negeri. Nah, bisa ada dua pilihan. Apakah kita mau investasi di dalam negeri
dengan I, atau kita misalkan bisa investasi di luar negeri dengan NCO, net capital outflow. Nah, kalau misalkan net capital outflow-nya itu naik, berarti investasinya turun. Kayak gitu aja. Kalau misalkan net capital outflow-nya turun, jadi kebalikannya, investment-nya naik. Jadi misalkan net capital outflow-nya naik, berarti orang-orang lebih banyak investasi di luar negeri, berarti investasi domestiknya turun. Kayak gitu. Dengan asumsi S-nya tetap ya, dengan asumsi saving-nya tetap. Kayak gitu. Ketika saving-nya tetap, ini bisa ada dua skenario. Itu bisa net capital outflow-nya naik, berarti I-nya turun, atau ketika net capital outflow-nya turun, I-nya itu naik. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Buat tabungan, ini berarti tabungan yang private saving, public saving, national saving, investasi berarti ini, investasi, dan lalu lintas modal. Lalu lintas modal itu kan berarti net capital outflow ini. Oke, gue lanjut ya. Nah, sekarang ini, jelaskan perbedaan nilai tukar nominal dan nilai tukar real, serta bagaimana hubungan antara dua variabel ini menggunakan contoh transaksi perdagangan antar dua negara. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih definisi nilai tukar nominal sama nilai tukar real itu apa. Nah, kalau nilai tukar nominal, itu kan membandingkan nominal dari mata uang. Misalkan yang ya biasa yang kita tahu kan nilai tukar nominal ya. Misalkan satu dolar itu 14.000 kayak gitu. Itu disebutnya nilai tukar nominal. Nah, kalau misalkan nilai tukar real itu berarti membandingkan kemampuan membeli. Misalkan 10.000 di Indo, misalkan tadi kan 1 dolar di Amerika itu buat bisa beli apa sih? Misalkan bisa beli burger satu. Nah, kan 1 dolar itu 14.000 ya. Berarti 14.000 di Indonesia itu bisa buat beli apa? Nah, itu disebutnya real exchange rate atau nilai tukar real. Jadi membandingkan kemampuan membeli dari terms jual jumlah barang atau jasanya. Kalau misalkan nilai tukar nominal itu nominal uangnya, yang uang apa sih? Nominal tuh angka yang tercetak di uangnya. Kalau misalkan nilai tukar real itu berarti ngebandingin uang itu bisa dibeli buat apa, bisa dibeli jadi apa gitu. Nah, sekarang kita mau cari rumus nilai ini, rumus real ya, real exchange rate. Nah, real exchange rate itu rumusnya nilai tukar nominal dikali harga di dalam negeri dibagi harga di luar negeri. Nah, sekarang kita misalkan punya nih 1 dolar itu 10.000. Terus harga PC Jisoo di Indonesia itu 300.000. Kalau di USA itu 30,4. Nah, kita mau ngitung nih real exchange rate-nya berapa. Nah, berarti 1/10.000, cara nulis exchange rate itu misalkan 1 dolar itu 14.000. Nah, berarti itu 1 dibagi 14.000, cara nulis rumusnya ya. Nah, 1/10.000 itu dikali 300, dikali harga di dalam negeri, 300.000 dibagi 30,4. 30,4 itu berarti harga di luar 30,4 itu berarti harga di USA. Nah, berarti 1/10.000 dikali 300.000 dibagi 30,4. Nah, hasilnya 0,989 PC Jisoo di Indonesia per USA. Jadi, cara bacanya gini ya. Cara bacanya gini. 0,989 harganya, itu tuh berarti satu PC di USA itu satu PC di USA itu di Indonesia itu cuma 0,989 kayak gitu. Jadi cara bacanya kalau di Indonesia itu cuma dapat 0,989, kalau misalkan di USA itu 1 kayak gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita ngitung nilai tukar nominal dan nilai tukar real itu berarti hubungannya itu pertama kita harus nulis dulu ini ya rumusnya. Rumus dari nilai tukar nominal dikali harga di dalam negeri dibagi harga di luar negeri. Kayak gitu. Ini jadi 0,989 itu jadi nilai tukar realnya. Nah, berarti real exchange rate Indonesia itu lebih tinggi dibanding USA. Seperti itu. Nah, tapi ada kan tadi kalau misalkan kita lihat ini real exchange rate-nya itu berarti berbeda ya antara Indonesia sama USA. Kenapa? Karena misalkan kemampuan beli di Indonesia itu lebih besar dibanding kemampuan beli di USA. Nah, ada tapi sebenarnya konsep namanya purchasing power parity.
purchasing power parity itu asumsinya kalian itu real exchange rate-nya itu bakal sama antara satu negara atau negara-negara lain. Atau misalkan real exchange rate-nya itu satu. Jadi mau kalian beli di Indonesia, mau kalian beli di Amerika Serikat, itu hasilnya sama. Atau itu pasti harganya sama kalau misalkan di-convert. Nah, itu atau disebut juga law of the one price theory. Real exchange rate setiap negara adalah satu. Atau yang terkenalnya namanya Big Mac. Jadi kayak kita ngebandingin harga burger McDonald di Indonesia sama harga burger McDonald di misalkan di Amerika. Nah, asumsinya kenapa sih? Kenapa kalau misalkan apa namanya? Kenapa misalkan ada purchasing power parity? Ada kenapa harga barang di tiap negara itu harus sama atau pasti sama? Nah, karena jika real exchange rate-nya itu berbeda, akan meningkatkan potensi profit taking. Misalkan misalkan di Indonesia itu harga burgernya lebih murah. Jadi nanti orang-orang di Amerika itu bakal beli burger di Indonesia, terus dari Indonesia bakal dijual lagi di Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan nih orang-orang Amerika itu beli burger di Indonesia, permintaan burger di Indonesia kan naik ya. Kalau misalkan permintaan burger di Indonesia naik, itu kan otomatis harganya bakal naik. Nah, berarti harga di Indonesia itu bakal naik nih harganya. Nah, sedangkan PD US, PD Amerika Serikat itu bakal turun. Kenapa? Karena ketika orang-orang Amerika beli burger di Indonesia terus ngejual lagi di US karena mereka mikirnya di Indonesia harganya lebih murah, berarti dia beli di Indonesia terus dia jual lagi di US yang harganya lebih mahal. Nah, berarti kan otomatis supply burger di US itu naik ya. Nah, kalau misalkan supply burger US itu naik, itu berarti nanti harga burger di US itu turun. Nah, ini bakal kejadian terus, kayak misalkan orang Amerika bakal beli di Indo terus jual lagi ke US, terus beli lagi di Indo jual lagi ke US, itu sampai dengan ketika harga Indo itu sama dengan harga US. Kalau misalkan harga Indo sama dengan harga US, kan otomatis orang-orang dari US nggak bakal beli lagi ya, karena ya udah harganya sama kan. Kalau misalkan dia beli di Indo terus jual lagi di Amerika kan juga nggak bakal untung karena harganya sama-sama segitu. Nah, tapi ini asumsinya itu kayak apa ya, too good to be true atau tidak realistis. Kenapa? Karena dia punya keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu dari segi yang pertama, transportation cost. Nah, transportation cost. Jadi, transportation cost itu dia nggak mengkonsiderasi transportation cost. Kan misalkan harga di Indo sama harga di US, misalkan harga di Indo jauh lebih murah, benar. Tapi kalau misalkan orang-orang US itu beli ke Indo, terus jual lagi ke US, itu kan bakal ada transportnya kan, bakal bakal ada biaya tambahannya lagi kan. Nah, itu nggak dikonsiderasi atau nggak dihitung tuh dalam purchasing power parity. Yang kedua ada kebijakan kuota tarif atau pajak. Ya, kalau misalkan orang US beli ke Indo terus jual lagi ke US, itu kan berarti otomatis bisa dikenain tarif, bisa dikenain pajak. Nah, itu nggak dihitung dalam purchasing power parity. Dan yang terakhir, tidak semua barang itu substitusi sempurna. Misalkan Toyota sama Ford. Toyota itu kan Jepang, Ford itu misalkan Amerika Serikat. Misalkan harga Ford itu jauh lebih mahal dibanding harga harga Ford itu jauh lebih mahal dibanding Toyota. Terus orang-orang Amerika tuh mau beli Toyota di Jepang, terus jual lagi di Amerika misalkan. Nah, itu kan gak substitusi sempurna. Kenapa? Karena ada orang yang walaupun misalkan harga Ford itu lebih mahal dari Toyota, tapi tetap beli Ford. Kenapa? Karena misalkan mereka udah loyal sama mereknya. Jadi purchasing power parity itu nggak berlaku. Terus ada satu lagi, ini lupa dimasukin, itu non-tradable goods. Jadi nggak semua barang itu bisa dijual, nggak bisa dijual ke luar negeri atau nggak bisa, susah dijual belikan ya. Contohnya jasa tukang cukur gitu. Misalkan harga tukang cukur di Indonesia itu murah banget, jauh lebih murah dibanding Amerika Serikat. Apakah orang Amerika mau jauh-jauh datang dari US ke Indo cuma buat nyukur? Kan enggak ya. Jadi itu jadi apa ya? Jadi alasan kenapa purchasing power parity itu punya banyak keterbatasan. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, ini gue salah harusnya.
ini tuh jadinya real exchange rate Indonesia itu lebih rendah dibanding USA. Kenapa? Karena ini nih, satu PC di USA itu cuma apa ya? Itu jadi ini berarti 0,989 berarti ya 0,989 PC itu sama dengan satu PC di USA gitu. Cara bacanya. Berarti 0,9 PC di Indonesia itu sama dengan satu PC di USA. Oke. Ada pertanyaan buat real exchange rate sama nominal exchange rate? Oke, nggak ada ya. Oh, oke. Ini gue lupa apa namanya kepotong soalnya. Jadi di sini resesi dengan output di bawah potensial. Itu maksudnya di soalnya itu bilang kalau misalkan ada kejadian resesi, terus outputnya itu di bawah potensialnya. Nah, berarti ini gambarkan kurva permintaan dan penawaran agregat yang mencerminkan kondisi ini, termasuk penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau misalkan kalian jangka pendek kan berarti sama ya kayak apa demand supply biasa. Jadi supply rate SRAS atau short run aggregate supply itu berarti kan positive slope. Berarti kan kalau misalkan agregat demand itu sama kayak demand negative slope. Nah, kalau misalkan dalam jangka panjang itu kan berarti kayak gini ya, titiknya di sini ya. Nah, ketika perpotongan antara short run aggregate supply, long run aggregate supply sama aggregate demand. Jadi Y-nya itu sama dengan Y potensial. Y di LRAS itu disebutnya Y potensial. Ketika Y full employment. Kalau misalkan kan kita juga bisa itu ya. Kita juga bisa definisi ini. Kalau misalkan ketika long run aggregate supply itu sama dengan aggregate demand, itu Y-nya potensial ketika full employment. Nah, kalau misalkan resesi dan dia bilang outputnya itu di bawah potensial, itu berarti short run aggregate supply-nya itu geser ke kiri. Nah, jadi titiknya itu ketika Y-nya itu di bawah Y potensialnya. Nah, dan harganya itu naik. Kayak gitu. Mencerminkan kondisi ini termasuk kondisi penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di sini intinya itu bisa dua. Kalian sebenarnya bisa gambar dua. Bisa gambar agregat demand-nya yang geser ke kiri, bisa gambar short run agregat supply-nya yang ke kiri. Nah, cuma di soal setahu gue itu dia bilang ada supply shock. Supply shock itu kan berarti short run agregat supply-nya itu geser ke kiri ya. Nah, kalau misalkan short run agregat supply geser ke kiri, itu berarti harganya naik, terus Y-nya turun. Nah, Y di bawah Y potensial itu disebut juga deflationary gap. Nah, jadi ketika Y itu di bawah Y potensial, itu disebutnya deflationary gap. Kalau misalkan Y di atas Y potensial, misalkan di sini, itu disebutnya inflationary gap. Jadi kondisi ketika Y-nya di atas Y potensial. Nah, sampai sini udah jelas lah ya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita mau identifikasi kebijakan apa sih yang mengembalikan ke tingkat naturalnya. Mau ngembaliin Y-nya nih, mau ngembaliin Y-nya ke Y potensialnya. Caranya gimana sih? Caranya ya berarti kita ngegeser agregat demand. Nah, cara ngegeser agregat demand tuh kayak gimana? Nah, kan kita disuruh pakai open market operation ya. Open market operation itu kan berarti kebijakannya bank sentral. Nah, open market operation itu menjual surat berharga pasar uang atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, jadi open market operation-nya itu dia tuh ngejual, dia tuh ngejual atau beli ya, ini sorry, kurang. Jual atau beli
jual atau beli surat berharga pasar uang atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau misalkan kan kita berdasarkan money supply money demand, kalau misalkan kita mau ngegeser AD, itu kan berarti kita harus nurunin interest rate ya, nurunin real interest rate. Kenapa? Karena ketika real interest rate-nya ketika bunganya turun, itu investasinya naik. Nah, berarti kan kalau investasi naik, itu kan berarti Y-nya naik ya. Nah, kan kita berarti mau bunganya turun. Caranya gimana? Caranya berarti kita harus ningkatin money supply, ningkatin jumlah uang yang beredar. Nah, kalau misalkan kita mau ningkatin jumlah uang yang beredar, caranya gimana sih? Nah, berarti kita lihat, kita harus jual atau harus beli. Nah, kalau misalkan kita jual surat berharga, itu kan berarti kita ngejual surat berharga, misalkan jual sertifikat Bank Indonesia, SBI, terus kita dapat uang kan, Bank Sentral dapat uang. Nah, otomatis kan berarti kalau kita jual, itu money supply-nya bakal geser ke kiri kan, karena jumlah uang yang beredar di masyarakatnya berkurang. Kenapa? Karena uang yang asalnya beredar di masyarakat jadi diambil sama bank sentral sebagai sebagai balas jasa terhadap SBI atau sertifikat Bank Indonesia yang diberikan sama bank sentral. Nah, berarti kita harus harus beli. Jadi kita ngebeli sertifikat Bank Indonesia yang ada di pasar, misalkan yang ada di pasar, kita beli, bank sentral beli, terus sebagai gantinya kan bank sentral harus ngasih uang ke penjualnya, ke yang ngejual SBI-nya. Nah, kalau misalkan bank sentral ngasih uang, otomatis kan jumlah uang yang beredarnya itu bakal banyak kan. Nah, kenapa kalau misalkan kayak gitu, berarti kita membeli di open market policy. Jadi kita beli sertifikat Bank Indonesia atau beli surat berharga pasar uang. Buyar MS-nya geser ke kanan. Kalau MS-nya geser ke kanan kan berarti suku bunganya turun ya. Suku bunganya turun, investasinya naik, Y-nya juga bakal naik kayak gitu. Untuk dua ini ada pertanyaan nggak? ASAD sama open market policy atau open market operation. Jelas lah ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ini, jelaskan dampak dari open market operation tersebut di pasar uang dengan menggunakan grafik. Nah, berarti di pasar uang, tadi yang ini ya, ini gambarnya yang ini, di pasar uang. Pasar uang itu kan money supply, money demand. Nah, kalau misalkan kebijakannya di pasar uang, itu kan berarti MS-nya geser ke kanan. Nah, kalau MS-nya geser ke kanan, itu kan berarti suku bunganya turun, jumlah uang yang beredarnya naik. Kayak gitu kan, di sini naik. Nah, sekarang jelaskan pula dampaknya terhadap harga dan output dengan menggunakan ASAD. Nah, kalau misalkan kita tadi gue bilang, ketika bunga turun, investasi naik, kan investasi naik itu berarti AD-nya bakal geser ke kanan ya. Pokoknya AD itu bakal bergeser jika kayak gini. Nah, pokoknya si AD ini bakal geser ke kanan kalau misalkan komponen-komponen itu naik. Misalkan government expenditure naik, kan berarti AD-nya geser ke kanan. Misalkan pajak turun kan konsumsi naik ya. Kalau konsumsi naik, kanan juga. Sama kayak tadi, kalau misalkan suku bunga turun gimana? Suku bunga turun kan berarti I-nya naik ya. Kalau I-nya naik, itu berarti AD-nya juga bakal geser ke kanan. Makanya ketika AD geser ke kanan, Y-nya itu naik dan bakal kembali saat full employment lagi, dan tapi harganya jadi naik lebih jauh gitu, jadi naik kayak gitu. Oke, jadi Y-nya naik, P-nya juga naik. Ada pertanyaan buat CD? Oke, gue lanjut ya. Nah, misalkan jika upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian tersebut melalui peningkatan belanja negara, apakah sebaiknya diikuti oleh kebijakan bank sentral yang mengkonstankan jumlah uang yang beredar dengan menjaga fixed interest rate? Nah, gimana nih? Pertama kita harus lihat dulu government expenditure itu ngaruhnya kemana sih? Kalau misalkan dia naik, itu kan berarti Y naik ya, kayak di sini nih yang tadi gue bilang. Ketika G-nya naik, itu kan berarti Y-nya juga ikut naik. Nah, kalau Y-nya naik, itu money demand-nya naik. Ibaratnya, kalau lo punya pendapatan lebih tinggi, kan otomatis lo jadi butuh lebih banyak uang, misalkan buat belanja.
Nah, karena itu lo jadi meningkatkan money demand lo, lo jadi pengen pengen megang lebih banyak uang. Nah, kalau lo pengen lebih banyak megang uang, kan berarti otomatis money demand-nya geser ke kanan ya. Nah, kalau misalkan money demand-nya itu geser ke kanan, itu kan berarti suku bunga itu bakal naik ya. Nah, suku bunga itu bakal naik. Nah, kalau suku bunganya bakal naik, I-nya tuh turun. Kan sama kayak di sini nih. Kalau misalkan bunganya turun, I-nya naik. Kalau kalau misalkan maaf PPT-nya lemot. Kalau misalkan bunganya turun, itu kan berarti I-nya naik. Sama kalau misalkan bunganya naik, itu berarti investasinya bakal turun. Kayak gitu. Nah, ini disebut namanya crowding out effect. Jadi ketika pemerintah itu pengen naikin suku pengen naikin output, mereka itu ada crowding out effect ini. Jadi ketika mereka pengen naikin output, jadi outputnya turun lagi. Misalkan asalnya naiknya dari 100 ke 150. Tapi karena adanya crowding out effect, misalkan jadi negatif jadi 130 gitu. Jadi asalnya pengen naikin 50, tapi karena adanya crowding out effect jadi cuma naik sampai 130. Apa namanya? Ilustrasinya kayak gitulah. Misalkan G naik kan Y-nya naik. Tapi ketika Y naik, interest rate-nya jadi naik lagi. Jadi ada orang yang bakal nurunin investasinya dan di situ menyebabkan Y-nya turun lagi kayak gitu. Itu disebut crowding out effect. Nah, caranya gimana sih cara untuk mencegah penurunan Y-nya? Jadi kita maunya Y-nya naik aja nih. Kayak gini aja, Y-nya naik aja. Nggak pengen Y-nya turun. Jadi pengen Y-nya naik doang. Nah, caranya gimana? Berarti otomatis kan kita harus mengkonstankan R-nya ya. Jadi R-nya harus kita buat konstan. Nah, caranya gimana? Berarti pemerintah mesti meningkatkan MS untuk menurunkan R kembali. Jadi mau nggak mau berarti pemerintah jadi di sini ya. Kayak kan mau ini berarti di sini nih. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan awalnya kan MD-nya naik kan berarti R-nya naik. Nah, biar R-nya turun lagi ke bawah, caranya gimana? Berarti ya otomatis pemerintah harus naikin money supply-nya. Caranya gimana berarti? Pakai kebijakan moneter tadi beli surat berharga, beli beli di operasi pasar terbuka, atau misalkan nurunin giro wajib minimumnya, atau nurunin diskonto rate-nya kayak gitu. Biar si MS-nya geser ke kanan, money supply-nya banyak, R-nya turun lagi. Jadi hasilnya G-nya bakal naik doang. Jadi G itu bakal meningkatkan Y tanpa menurunkan Y lagi gitu. Jadi kita bisa menghilangkan efek crowding out ini dengan cara money supply-nya digeser ke kanan atau dengan cara kita kebijakan moneter ekspansif. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan kita lagi resesi nih, berarti kebijakan paling efektifnya ya berarti kita kebijakan fiskal ekspansif dan moneter ekspansif juga. Biar Y-nya tuh naik tapi nggak turun lagi. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini nih, misalkan pemerintah mengurangi pajak sebesar 500 miliar dengan asumsi tidak ada crowding out dan diketahui bahwa marginal propensity to consume-nya 0,8. Nah, bagaimanakah dampak efek awal dari pengurangan pajak tersebut terhadap permintaan agregat demand dan output? Buatlah grafik diagram untuk menerangkan jawaban Anda. Nah, ini gambarnya Keynesian cross, tapi nanti gue coba gambar yang buat ADAS-nya ya. Ini AS, ini AD. Nah, misalkan AD dipengaruhi oleh faktor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor bersih. Tadi yang gue bilang, C tambah I tambah G tambah NX. Nah, kalau misalkan T-nya itu pajak penghasilan, misalkan asumsinya T itu pajaknya tuh pajak penghasilan yang diterapkan ke masyarakat gitu. Nah, itu kan berarti akan mempengaruhi C kan? Karena kan
YD atau Y disposable atau pendapatan buat belanja, itu kan rumusnya T dikurangi, salah, kebalik. Y dikurangi T ya. Nah, kalau misalkan T-nya naik, itu kan otomatis Y-nya bakal turun kan, Y disposable-nya bakal turun. Berarti ketika YD-nya turun, C-nya juga bakal turun. Nah, penurunan T membuat pendapatan disposable itu akhirnya dapat pendapatan disposable itu menurun. Kayak gitu. Oh, ini mengurangi ya, memotong, sorry. Berarti kalau memotong, itu berarti kan T-nya turun. T-nya turun kan berarti YD-nya naik. Nah, kalau penurunan T, itu berarti pendapatan disposable-nya meningkat. Nah, kalau pendapatan disposable-nya meningkat, berarti kita punya lebih banyak pendapatan buat konsumsi. Nah, kalau kita punya lebih banyak pendapatan buat konsumsi, itu kan berarti C-nya naik. C-nya naik, berarti Y-nya juga naik. Nah, pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat dan menyebabkan C-nya naik. Nah, berarti kan di sini berarti AD-nya bakal geser ke kanan. Nah, kalau AD-nya bakal geser ke kanan, hasil akhirnya harga bakal naik, Y-nya juga bakal naik. Kayak gitu. Nah, kalau di Keynesian cross ini gambarnya aggregate expenditure sama ini. Nah, kalau misalkan MPC dikali T, ini kan berarti ini berarti apa namanya? Kalau misalkan T-nya turun, berarti kan C-nya naik. C-nya naik itu berarti ngegeser ini ke atas. Nah, berarti dari sini Y-nya bakal naik delta Y-nya. Cuma ini karena ditanya agregat AD doang, itu berarti kita pakai yang ini aja, ADAS yang biasa. Oke. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya dampak efek tambahan apa yang mengikuti dampak awal tersebut. Hitunglah dampak dari total pemotongan pajak terhadap permintaan agregat dan output. Gunakan diagram untuk menunjukkan jawaban Anda. Nah, jawabannya berarti kita di hint-nya nih dikasih tahu nih kalau kita pakai konsep multiplier effect. Nah, cara nyari multiplier effect itu gimana sih? Kan ada dua ya. Ada multiplier effect buat government expenditure, ada multiplier effect buat pajak. Nah, kalau rumus multiplier effect buat pajak kayak gini, min MPC per MPS. Nah, berarti kan tadi kita udah tahu ya kalau MPC itu 0,8. Berarti kan kalau MPS itu kan rumusnya 1 min MPC. Nah, berarti ketika MPC-nya itu 0,8, berarti MPS-nya itu 0,2 kayak gitu. Berarti 0,8 dibagi 0,2 hasilnya negatif 4. Nah, rumusnya buat nyari delta Y, itu kan rumusnya multiplier effect-nya dikali sama multiplier effect, berarti min 4 dikali sama delta T. Nah, delta Y sama dengan multiplier effect-nya berarti min 4 dikali, kita nurunin T-nya berapa sih? Negatif 500 kan? Kita motong pajak 500 miliar. Nah, berarti negatif ketemu negatif itu berarti hasilnya positif. 500 dikali 4 hasilnya 2000. Nah, berarti ketika kita memotong pajak 500, itu kita bakal menghasilkan peningkatan Y sebesar 2000 gitu. Jadi multiplier effect itu ibaratnya kenapa bisa ada multiplier effect? Itu misalkan gini, kayak tadi nih. Ketika T turun, itu C naik. Ketika C naik, itu Y naik. Nah, ketika Y naik, itu kan C naik lagi ya. Ketika C naik, itu kan berarti Y naik lagi. Y naik, itu C naik lagi. Nah, terus gitu. Sampai habis. Nah, makanya itu disebut multiplier effect. Jadi efeknya berganda gitu. Nggak cuma beres sampai sini doang. Tapi selanjutnya apa ya, terus menerus gitu efeknya. Makanya ketika pajaknya turun 500, pendapat apa output nasionalnya itu nggak naik 500 juga, tapi naiknya jadi 2000. Jadi peningkatannya jauh lebih besar kayak gitu. Nah, ini tadi gambar ADAS-nya, jadi AD-nya bakal geser ke kanan. Sampai sini ada pertanyaan? 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, bagaimanakah dampak kebijakan pemotongan pajak sebesar 500 miliar jika dibandingkan dengan kebijakan kok putih? Dibandingkan dengan kebijakan peningkatan belanja pemerintah sebesar 500 miliar juga. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau pajak turun 500 itu Y-nya naik 2000. Nah, kalau misalkan belanja pemerintah naik 500 berapa sih kenaikannya?
Nah, ini kan berarti kita kalau kalau misalkan kita mau nyari koefisien multiplier pengeluaran pemerintah itu kan ini ya, 1/MPS. Nah, berarti kan 1/0,2 hasilnya 10. Nah, sedangkan multiplier pajak itu cuma -4. Nah, kalau misalkan kita hitung nih, delta Y-nya berapa sih? Kan berarti 10 dikali sama, kok 10 sih? 5 dong. Maaf, maaf. Nah, berarti ini 10 bagi 2 ya, berarti 5. Nah, berarti kan kalau kalau kayak gini 5 dikali sama berapa? 500 kan? Hasilnya itu 2.500. Berarti government expenditure itu jauh lebih besar multiplier efeknya dibanding dengan pajak. Kenapa demikian? Karena government expenditure itu direct effect. Jadi government expenditure itu langsung mempengaruhi Y-nya. Kalau pajak itu kan dia indirect effect ya. Jadi pajak itu harus mempengaruhi C-nya dulu, dari C baru mempengaruhi Y. Kalau G kan G langsung mempengaruhi Y ya. Dari sini nih, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Kalau G itu kan langsung mempengaruhi Y ya. Kalau T kan nggak ada ya. T itu nggak ada di sini kan. C, I, G tambah NX. Nggak ada. Mana T-nya? T-nya ada di dalam si C. Itu misalkan A tambah B, Y min T tuh. Ada di dalam si C. Makanya dia indirect effect. Harus mempengaruhi C dulu, baru mempengaruhi Y. Makanya multiplier effect dari government expenditure itu lebih besar dibanding dengan pajak. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Gue lanjut. Nah, misalkan ini ada pertanyaan lagi nih. Bila Menteri Keuangan menerapkan kebijakan untuk menurunkan defisit anggaran, budget defisit lewat pemotongan anggaran belanja, menurut Anda, apakah sebaiknya yang dilakukan oleh Bank Sentral agar perekonomian dalam jangka pendek tidak terjebak ke dalam situasi resesi dengan output yang semakin menurun? Gunakan peralatan agregat demand dan agregat supply untuk penjelasan saudara. Nah, menurunkan defisit anggaran itu kan berarti pemerintah sebenarnya bisa pakai dua ya, bisa naikin T atau bisa nurunin G. Nah, kalau di sini kan mereka pemotongan anggaran belanja. Kalau pemotongan anggaran belanja itu kan berarti G-nya turun. Kalau G-nya turun, itu kan berarti Y-nya juga turun. Nah, harga efeknya apa sih? Harga turun. Efeknya kan berarti di agregat demand itu geser ke kiri ya. Nah, kalau agregat demand geser ke kiri kan berarti harganya turun, tapi Y-nya output nasionalnya juga turun ya. Nah, itu kan sangat berbahaya. Kenapa? Karena tadi nih, efeknya bisa ke pengangguran. Kenapa nih? Kita bisa jelasinnya pakai dua. Bisa pakai Okun's Law, bisa pakai Phillips Curve. Nah, kalau Okun's Law, itu kan dia ngasih tahu hubungan antara Y, antara output dengan pengangguran. Hubungannya terbalik. Hubungannya lurus. Kalau misalkan outputnya naik, terbalik, sorry. Kalau misalkan outputnya naik, itu berarti penganggurannya turun. Kalau penganggurannya turun, berarti outputnya naik. Sama kayak Phillips curve. Kalau harga turun, kan kita udah tahu ya, Phillips curve itu kan berarti hubungan positif, hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Kalau inflasinya naik, penganggurannya turun. Sama kayak gini. Kalau harga turun, berarti kan inflasinya turun ya. Kalau inflasi turun kan berarti penganggurannya naik. Nah, makanya mau itu Okun's Law, mau itu Phillips Curve, dia bilang kalau misalkan Y-nya turun, pengangguran itu bakal naik kayak gitu. Nah, terus gimana sih caranya yang bisa dilakukan pemerintah? Ya berarti kayak tadi di pembahasan soal sebelumnya. Ya berarti mau nggak mau pemerintah membuat kebijakan moneter ekspansif buat ngegeser si AD-nya lagi ke kanan. Kan gara-gara G turun, itu AD-nya geser ke kiri ya. Terus kalau misalkan dalam jangka pendek tidak terjebak ke dalam situasi resesi, itu kan berarti ya otomatis pemerintah itu harus ngegeser AD-nya lagi ke kanan. Cara ngegeser AD-nya ke kanan gimana sih? Nah, cara ngegeser AD-nya ke kanan ya berarti dengan kebijakan moneter ekspansif. Misalkan operasi pasar terbuka dengan membeli SBPU, surat berharga pasar uang, dan SBI. Dengan GWM, menurunkan giro wajib minimum. Suku bunga diskonto dengan menurunkan suku bunga diskonto. Nah, suku bunga diskonto itu bukan suku bunga yang biasa kita dapat ya, bukan suku bunga di bank.
Jadi suku bunga diskonto itu adalah suku bunga pinjaman antara bank sentral dengan bank umum. Jadi sebenarnya bank umum itu bisa loh pinjam ke bank sentral, tapi bunganya pakai diskonto. Nah, kalau misalkan suku bunga diskontonya itu turun, kan otomatis bank-bank di Indonesia, bank-bank umum itu mau ya buat minjem ke bank sentral. Misalkan nih, Bank BRI minjem ke bank sentral. Otomatis kan Bank BRI punya lebih banyak uang yang bisa dia salurin ke masyarakat. Makanya ketika suku bunga diskonto itu turun, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu jadi meningkat. Dan yang terakhir, kebijakan kredit longgar. Itu maksudnya mempermudah pinjaman gitu. Misalkan jadi nggak mesti nyerahin sertifikat rumah gitu, nggak usah ada jaminan, jadi bisa langsung bisa langsung minjem kayak gitu. Sampai sini ada yang kurang jelas buat kebijakan fiskal moneternya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih ke should policymakers try to stabilize the economy. Jadi apakah policymakers itu wajib untuk stabilisasi ekonomi? Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya kayak misalkan tadi nih, ekonomi lagi resesi. Nah, apakah pemerintah itu perlu untuk misalkan meningkatkan government expenditure-nya biar Y-nya balik lagi ke normal. Nah, kalau pro-nya, pendapat pro-nya itu dia mengurangi dampak buruk ketika stabilan ekonomi gini, mengurangi dampak buruk ketidakstabilan ekonomi, resesi dan hyperinflasi. Nah, jadi bisa lebih cepat menstabilkan ekonominya, bisa lebih cepat membalikan Y-nya ke titik semula. Nah, tapi pro-nya apalagi nih? Yang pertama, mencegah luka dalam akibat resesi yang biasanya susah disembuhkan walau perekonomian telah pulih. Misalkan gini, kalau misalkan lagi resesi nih, emang misalkan bener nih, kalau misalkan, kan kalau teorinya klasik, itu kan ekonomi itu bakal balik lagi ya, ada invisible hand katanya, yang buat ekonomi itu balik lagi ke titik semula. Kenapa? Misalkan ya, ketika gini caranya, ini AD, ini AS, ini AD, ini LRAS, ini AD gitu. Nah, kalau misalkan resesi nih, resesi kan berarti AD-nya geser ke kiri ya misalkan. Nah, AD-nya geser ke kiri. Nah, kan Y-nya turun. P-nya juga turun gitu. Nah, kalau misalkan Y turun, itu kan berarti banyak pengangguran ya. Nah, kalau misalkan banyak pengangguran, otomatis upah upah apa ya? Upah yang diminta sama pengangguran bakal turun nggak? Bakal turun kan? Kenapa? Karena ya udahlah, daripada gue nganggur, gue kerja aja mau digaji berapapun oke-oke aja kok. Nah, berarti kan otomatis upahnya bakal turun ya. Nah, kalau misalkan upah turun, kan AS-nya tuh bakal geser ke kanan kan? Gitu kan. Nah, kalau AS bakal geser ke kanan, nanti si Y-nya tuh bakal balik lagi, asalnya di sini, di titik A, jadi di titik B. Gitu. Jadi balik lagi ke Y potensial. Nah, itu dalam jangka panjang bakal kayak gitu, menurut klasik. Tapi menurut Keynes, itu kayak kan in the long run we are all die ya. Jadi ya dalam jangka panjang semua orang kita bakal mati gitu. Eh, jadi kayak susah disembuhkan, misalkan kayak kalau lagi resesi nih, banyak orang yang miskin, kelaparan, terus meninggal. Apakah ketika ekonominya balik ke titik semula, orang yang meninggal itu akan sembuh lagi, akan hidup lagi? Kan enggak. Jadi makanya kenapa pemerintah itu walaupun tahu bakal balik lagi ke Y potensial, mereka tetap tetap mencoba untuk menstabilize ekonomi dengan misalkan jadi nurunin pajak, naikin government expenditure, ngasih bantuan sosial. Karena apa? Karena takutnya ada trauma lah disebutnya ya. Jadi yang susah disembuhkan walau ekonominya sudah pulih. Nah, tapi kontranya apa?
Kontranya itu monetary and fiscal policy itu punya lag dalam pengenalan, penyusunan, dan pengaruh terhadap perekonomian. Jadi lag pengenalan, misalkan pemerintah tuh baru tahu, oh kayak sekarang tuh ternyata lagi resesi ya, kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung tahu secara persis ketika resesinya mulai terjadi gitu. Yang kedua penyusunan, kan penyusunan susah ya. Misalkan pemerintah mau ningkatin government expenditure-nya, mau ningkatin defisit anggarannya kayak pas COVID dari 3% jadi 6% misalkan. Itu kan butuh rapat yang panjang, butuh persetujuan DPR, sehingga penyusunannya itu lama. Nah, kalau pengaruhnya itu kan misalkan setelah pajak, misalkan setelah pemerintah ngasih bantuan langsung tunai misalkan ke masyarakat, apakah masyarakat itu langsung membelikan bantuan tersebut buat barang dan jasa? Kan ada lag-nya dulu kan. Makanya di situ jadi kontranya si stabilizing ekonomi ini. Jadi ada lag, dan katanya lag itu justru bakal memperburuk keadaan ekonomi. Misalkan lag ekonomi, misalkan sekarang lagi resesi, terus pemerintah baru ngeluarin misalkan memotong pajak, terus ternyata efek pemotongan pajak itu ternyata misalkan ekonomi udah kembali nih ke titik semula, tapi efek dari pemotongan pajak itu baru kerasa, otomatis kan jadi hyperinflation ya, jadi overheat disebutnya. Jadi perekonomiannya tuh Y-nya di atas Y potensial, awalnya dari Y di bawah Y potensial, udah balik lagi tuh ke Y potensial. Ternyata efek penurunan pajaknya baru kerasa, otomatis kan Y-nya bakal naik. Y bakal naik kan berarti Y-nya bakal jadi di atas Y potensial. Makanya mereka kontra gitu. Nah, biasanya kebijakan fiskal itu lag terbesarnya itu ada di penyusunan. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang kayak harus persetujuan DPR segala macam lalalala. Kalau misalkan monetary policy itu dia penyusunannya cepat. Kenapa? Karena kan bank sentral itu independen. Jadi bank sentral itu bebas mau naikin mau nurunin suku bunga tanpa intervensi pemerintah. Jadi kenapa penyusunannya cepat, tapi pengenalannya tuh lambat. Kenapa? Karena misalkan money supply itu geser ke kanan, real interest rate-nya turun. Nah, real interest rate turun, dari real interest rate turun, real interest rate yang turun itu kan suku bunga acuan. Jadi suku bunga acuan BI-nya turun karena money supply-nya naik. Nah, tapi yang kita rasakan kan sebagai konsumen itu bukan suku bunga acuannya BI kan, tapi suku bunga yang ada di bank, suku bunga yang ditetapin di bank. Nah, dari penurunan suku bunga acuan BI ke penurunan suku bunga bank itu lag-nya cukup lama, bisa sekitar 3 bulan gitu. Makanya kalau monetary policy itu lag paling lama tuh di pengaruh terhadap perekonomiannya. Kalau fiskal penyusunannya lama tapi pengaruhnya cepat. Kayak misalkan government expenditure ditentuinnya lama peningkatannya. Tapi ketika government expenditure ditingkatin, itu kan langsung mempengaruhi Y kan, langsung mempengaruhi Y-nya kan. Nah, ketika Y-nya naik, Y-nya langsung naik kan. Makanya apa namanya? Fiskal itu penyusunannya lama tapi pengaruhnya cepat. Kalau misalkan monetary policy penyusunannya cepat tapi pengaruhnya lama. Gitu. Sini sampai sini jelas? Tuh, nah, oke. Lanjut. Should the government fight recession with spending hikes rather than tax cuts? Nah, pro-nya apa? Pro-nya yang pertama, spending hikes itu direct effect terhadap pendapatan nasional. Jadi kan yang udah sering kita bahas, kalau misalkan Y, C, tambah I, tambah G, tambah NX. Nah, G itu kan langsung ngaruh ke Y ya, dibanding T. Karena T harus ngaruh dulu ke C, baru ngaruh ke Y. Nah, terus yang pro, cara termudah untuk menginfluence agregat demand. Ya, tadi, apa namanya, ketika government itu naikin pengeluarannya, Y-nya langsung naik. Tapi kan kalau pajak nih, misalkan pajak turun, kan harusnya mempengaruhi konsumsi ya. Tapi kan konsumsi itu juga dipengaruhi sama behavior kita. Misalkan kita punya banyak duit, tapi kita hemat, berarti walaupun pajak dikurangin, pendapatan kita naik, kita tetap nggak ningkatin konsumsi kita. Nah, itu juga jadi apa ya? Jadi hambatan buat
mempengaruhi AD dari segi teksnya. Nah, dari segi teksnya. Nah, tapi kontranya apa? Penurunan pajak memiliki pengaruh di ADAS. Jadi pajak itu bisa ngaruh ke AD, bisa ngaruh ke AS. Nih, misalkan AD kan geser ke kanan ya. Kenapa? Karena pajaknya turun, Y-nya kita naik. Tapi pajak nih, kalau misalkan perusahaan pajaknya diturunin, kan otomatis dia jadi mau memproduksi lebih banyak kan. Makanya AS-nya juga geser. Nah, jadi kalau misalkan tadi G itu cuma ngaruh di AD doang, kalau pajak itu bisa ngaruh di AD, bisa ngaruh juga di AS. Nah, selanjutnya desentralisasi keputusan konsumsi. Maksudnya gimana? Kalau government expenditure kan ibaratnya ya udah pemerintah tuh mau ngeluarin apa sih? Berarti pemerintah misalkan beli eh, bangun jalan tol. Berarti government expenditure-nya gede kan. Ya berarti udah government expenditure-nya dipakai buat bikin jalan tol. Nah, tapi kalau misalkan tax itu desentralisasi keputusan konsumsi di konsumen. Misalkan pajaknya pemerintah turunin, terus kan pendapatan masyarakat naik. Itu kan berarti masyarakat bebas dong. Misalkan apakah kita mau beli A, mau beli B, mau beli C, mau beli D. Nah, itu berarti ada kebebasan dari segi konsumennya buat memilih hal yang dia pengen. Kalau misalkan government expenditure kan berarti ditentuin sama government kan. Ya berarti kalau gue bikin tol ya berarti lo cuma bisa pakai tol itu kayak gitu. Kalau misalkan tak pajak enggak. Selanjutnya, peningkatan G itu bakal budget defisit. Ricardian equivalence, orang justru menunda konsumsi hari ini agar konsumsi masa depan tidak berkurang. Jadi ada namanya Ricardian equivalence. Cuma ini kayak terlalu jauh, jadi gue skip aja. Takutnya malah tambah pusing, sorry. Jadi intinya itu ketika budget defisit itu orang-orang tuh nggak jadi bakal ningkatin nggak bakal ningkatin konsumsinya, Y-nya. Kenapa? Karena itu ada orang-orang tuh nganggapnya kalau misalkan gue ningkatin konsumsi gue hari ini eh apa ya, pemerintah bakal ningkatin pajak di masa depan. Jadi kayak gue mau saving sekarang. Jadi kayak gue instead of gue konsumsi, gue saving sekarang buat bayar pajak di masa depan. Kayak gitu. Oh, ini kayaknya berarti masuknya bukan ke kontra ya, masuknya ke pro. Salah-salah. Masuknya ke sini yang ini. Ya, jelek banget. Nah, yang ini. Jadi masuknya ke kontra. Jadi kenapa spending hikes rather than tax cut? Karena kalau misalkan nih pemerintah nurunin pajak sekarang, terus orang-orang di apa ya, orang-orang bersifat rasional. Jadi kayak kayaknya pemerintah nanti gara-gara nurunin pajak sekarang jadi bakal ningkatin pajak di masa depan buat nutupin defisitnya. Ya berarti gue gue nggak jadi konsumsi, gue nabung aja buat bayar pajak di masa depan. Jadi logikanya jadi kayak gitu. Terus yang terakhir, apakah pemerintah dapat menggunakannya dengan bijak? Nah, kenapa kontra? Karena takutnya pemerintah tuh mengeluarkan dana dengan gak bijak, misalkan bikin tol tapi korupsi di anggarannya dilebih-lebihin kayak gitu. Nah, itu jadi kontra. Kenapa? Mending tax cut saja. Kalau tax cut kan yang nentuin konsumsinya konsumen. Jadi terserah konsumen dong, sesuka-suka konsumen. Kalau government expenditure kan takutnya ada orang-orang yang konflik of interest yang jadi malah korupsi kayak gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Oke, thank you. Lanjut ya. Yang C nih, should monetary policy be made by rule of or discretion? Rule itu jadi ada batasnya, ada hukumnya, apa ya? Ada batasannya, limitnya. Kalau discretion itu ya suka-suka pemangku kebijakannya, suka-suka pemerintahnya gitu. Nah, pro-nya kenapa? Pro-nya kalau misalkan made by rules itu kredibilitas tinggi. Jadi pemerintah itu nggak sewenang-wenang, nggak semena-mena buat melakukan kebijakan ekonomi kayak gitu. Misalkan nih, kan biasanya terus ini nyambung nih, empat ini nyambung. Political business cycle. Nah, misalkan ya, kalau misalkan mau menjelang pemilu, itu pemerintah itu biasanya ngeluarin banyak pengeluaran biar apa? Biar
biar apa namanya pertumbuhan ekonominya naik. Atau biar kayak orang-orang itu ngerasa, wih gila nih bagi-bagi sembako terus kayak keren. Nah, tapi dia nggak ngelihat kalau misalkan ketika mereka fiskal ekspansif terus-menerus, itu harganya bakal naik terus kan. Kan kayak gini ya. AS, AD. Nah, kalau dia geser terus-menerus, AD-nya kan otomatis harganya makin lama makin naik ya. Nah, harga makin lama makin naik, itu kan bakal hyperinflation. Nah, makanya kenapa should be made by rule, karena takutnya pemerintah itu ada political business cycle sama abuse of power. Jadi kayak pemerintah tuh mempunyai apa ya, kuasa lebih untuk mengotak-ngatik apa namanya? Mengotak-atik kebijakan fiskal moneternya biar sesuai dengan interest mereka. Jadi ya udahlah nggak apa-apa outputnya inflasinya tinggi banget asalkan orang-orang itu ngelihatnya gue kaya apa sih kayak gue bisa bagi-bagi sembako biar pada milih gue kayak gitu. Terus time inconsistency policy itu maksudnya jadi awalnya kayak tadi misalkan bank sentral itu awalnya ngumumin nih kalau misalkan mereka itu nggak mau naikin jumlah uang yang beredar biar inflasinya tetap stabil. Nah, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan, kayak tadi, presidennya ngomong misalkan ke bank sentral, turunin suku bunga dong, biar outputnya naik, biar Y-nya naik. Kan kalau Y-nya naik, jadi orang-orang melihatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus nih, jadi nanti di pemilihan selanjutnya orang-orang bakal milih gue, kayak gitu. Nah, itu sama, kayak empat ini hubungannya sama gitu. Terus yang terakhir, ekspektasi inflasi yang tidak terkontrol. Nah, kayak tadi nih, kalau misalkan kita naikin AD terus-menerus, kan otomatis orang-orang jadi ngeliatnya harga tuh makin lama makin tinggi. Jadi ekspektasi orang terhadap harga makin lama makin tinggi kan. Jadi bakal nyebabin hyperinflation. Makanya kalau makanya harus pakai rules. Rules itu misalkan dibatasin. Inflasi itu maksimal 3%. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Atau misalkan budget defisit pemerintah itu maksimal 3%. Jadi budget defisit itu maksimal 3%. Kenapa? Kalau misalkan nggak ada rules-nya, nggak ada dibatasin, pemerintah tuh bakal defisit besar banget. Kenapa? Karena kan mereka itu apa namanya? Karena utangnya itu bakal dibayar sama generasi selanjutnya. Kan defisit itu kan ditutupinnya pakai utang. Kalau defisitnya gede, berarti harus ngutang lebih besar kan. Nah kan utang itu manfaatnya dirasakan sekarang, tapi bakal jadi burden buat next generation. Makanya harus di rules kayak gitu. Pro-nya apa sih? Tapi pro-nya tuh monetary policy lag kayak gitu. Jadi kayak tadi apa namanya? Ada lag dalam monetary policy, makanya kayak kita tuh harus discretion, harus fleksibel. Mas ini nyambung juga, harus fleksibel. Kenapa? Karena monetary policy lag, jadi kita harus fleksibel. Dan karena ekonomi itu tidak susah diprediksi, misalkan kita udah memprediksi nih, misalkan tahun depan bakal 5%, ternyata tiba-tiba resesi. Kalau misalkan di rules-nya itu apa namanya, di rules-nya itu nggak memperbolehkan untuk moneter ekspansif, itu kan ekonomi bakal suffer banget kan. Nah makanya kalau kebijakan pro itu melihatnya karena buat fleksibilitas tinggi. Jadi kayak ya udah buat naikin turunin aja, nggak apa-apa. Misalkan inflasinya tinggi, kan lagi apa namanya, kan penganggurannya juga lagi tinggi ya, mau kita rendahin gitu. Nah jadi fleksibel gitu, kayak gitu. Sampai sini jelas ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. D. Should the central bank aim for zero inflation? Jadi central bank tuh harus inflasinya harus nol nggak sih? Pro-nya inflasi itu banyak sekali membuat biaya kayak menu kos itu biaya gonta-ganti menu gitu, gonta-ganti harga di menu buku menu. Terus shelter cost itu jadi kayak kita ya ini sebenarnya gak relate ya sama sekarang dengan adanya m-banking. Tapi kalau shelter cost itu jadi kayak kita mesti bolak-balik antara bank sama rumah misalkan untuk ngambil uang karena inflasinya tinggi. Jadi kita butuh lebih banyak uang buat beli barang dan jasa gitu. Terus menurunkan daya beli real masyarakat. Kan daya beli itu kan berhubungan lurus dengan Y, dengan pendapatan berhubungan terbalik dengan harga ya.
pendapatan real tuh. Apa ya? Simbolnya gue lupa. Misalkan gini. Nah, kalau misalkan ini upah nominal. Upah nominal. Jadi kalau misalkan harga barangnya itu naik, itu upah realnya itu bakal turun gitu. Jadi kita jadi bisa lebih sedikit beli barang dan jasa. Nah, terus menurut disinflasi adalah temporer karena dalam jangka panjang masyarakat telah memahami inflasi rendah sehingga kurva Phillips-nya berbentuk vertikal. Nah, dalam jangka panjang itu kan Phillips curve itu vertikal ya. Nah, jadi kayak pemerintah itu nggak perlu apa namanya, nggak perlu untuk menurunkan atau apa, nggak perlu disinflasi nih. Ini kan misalkan disinflasi. Nah, terus kita mau disinflasi itu kan buruk ya buat perekonomian. Contohnya Jepang. Jepang kan disinflasi. Karena apa? Disinflasi kan ngelihatnya kan misalkan AD, ini AS, ini AD. Nah, disinflasi kan berarti harganya turun kan. Harga turun kan berarti disinflasi. Nah, disinflasi itu hanya temporer gitu. Jadi pemerintah tuh nggak perlu ngotak-ngatik inflasi lagi. Kenapa? Karena dalam jangka panjang masyarakat telah memahami inflasi rendah sehingga kurva Phillips berbentuk vertikal. Jadi dalam jangka panjang tuh masyarakat tuh tahu kalau misalkan inflasi itu bakal balik lagi ke nol kayak gitu. Karena pemerintah itu netapin zero inflation. Makanya inflasi bakal balik lagi ke nol. Makanya dalam jangka panjang Phillips curve itu bakal vertikal kayak gitu. Nah, tapi kontranya apa sih? Nah, tapi kontranya itu disinflasi meningkatkan pengangguran dan menurunkan output nasional. Kayak tadi, disinflasi nih, kan ini dalam jangka panjang ya. Kalau Keynes kan bilangnya yang tadi, jangka panjang kita semua mati. Makanya kayak kita mesti tetap harus ningkatin inflation gitu. Buat nurunin output. Buat naikin lagi output sama nurunin lagi pengangguran. Terus disinflasi adalah temporer. Oh, ini salah. Kenapa di sini? Terus yang kedua, dampak paling terasa kepada pekerja yang di PHK. Kayak misalkan disinflasi. Disinflasi itu kan berarti tadi tuh AD-nya turun kan Y-nya turun. Y-nya turun itu kan berarti pengangguran naik. Pengangguran naik itu berarti kan banyak orang yang di PHK. Nah, jadi banyak orang yang bakal di PHK gitu. Dan itu paling berasa ya orang yang di PHK-nya karena mereka nggak bakal punya pendapatan kayak gitu. Dan yang selanjutnya, dampak buruk inflasi bisa dicegah tanpa membuat inflasi nol. Ya kan? Misalkan tadi Schluter cost itu kan biaya bolak-balik bank. Sekarang kan udah nggak ada. Karena apa? Karena udah ada m-banking, udah ada e-wallet. Jadi dampak buruk inflasi itu sebenarnya bisa dicegah tanpa membuat inflasi itu jadi nol. Kayak gitu. Selanjutnya, kenapa kita juga butuh inflasi? Karena inflasi itu menjadi alat untuk menurunkan suku bunga real. Kan suku bunga real itu real interest rate sama dengan nominal interest rate. Nominal interest rate dikurang inflasi ya. Kalau inflasinya naik, itu kan berarti R-nya tuh bakal turun. Kalau R turun kan berarti Y-nya bakal naik kan. Nah, makanya sebenarnya inflasi itu masih tetap dibutuhin buat nurunin real interest rate. Karena yang dipakai dipakai buat output itu kan kita ngitungnya pakai real interest rate bukan pakai nominal interest rate. Kayak gitu. Sampai sini jelas? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jelas ya. Gue lanjut. Nah, should government balance its budget? Apakah apakah pajak masih sama dengan government expenditure atau apakah pengeluaran pemerintah masih sama dengan pendapatan pemerintah? Nah, pro-nya itu kenapa harus balance budget? Kenapa nggak boleh defisit? Karena membebankan pembayar pajak di generasi yang masa depan. Kan kalau misalkan P itu lebih kecil daripada G, berarti pemerintah itu harus utang ya buat nutupin defisitnya. Nah, kan utang itu bakal dibayarnya itu di masa depan kan. Makanya itu akan jadi burden buat next generation. Terus ada negatif public saving. Ketika T min G itu kan sama dengan public savingnya itu negatif ya. Nah, kalau public saving negatif itu low national saving, jadi ngaruh ke national savingnya turun, rendah. Low national savingnya rendah, increase real interest rate.
Nah, kalau misalkan real interest rate-nya tinggi, itu decrease investment. Kalau decrease investment, itu decrease capital stock, decrease capital stock itu reduce labor productivity, reduce output especially in the long run. Jadi misalkan nih, pertama tadi kan negative public saving. Negative public saving itu jadi low national saving. Saving itu kan sama dengan investment. Nah, kalau ini bisa langsung ke sini efeknya. Kalau kalau savingnya turun, itu kan investmentnya juga bakal turun kan. Nah, investasi itu kan biasanya buat beli barang-barang capital. Barang kan investment ingat ya, investment di apa namanya di ekonomi itu kan real real aset ya. Investment itu kayak buat gedung, beli capital, beli mesin. Nah, kalau misalkan investmentnya turun, berarti kan capital stocknya tuh bakal turun. Capital stock bakal turun, productivity labor itu bakal turun. Kenapa? Kayak ya asalnya bisa beli mesin mesin jahit yang keren tapi jadi sekarang cuma karena capital stocknya turun jadi harus nenun harus tradisional itu kan bakal nurunin labor productivity ya. Nah, labor productivity turun itu bakal reduce output, bakal nurunin Y especially in the long run kayak gitu. Tapi kontranya apa? Yang pertama, mesti dilakukan saat perang atau resesi. Jadi kayak resesi ekonomi, itu kan kayak nggak mungkin ya kita naikin pajak. Tapi kita mesti naikin G. Kita mesti naikin G, tapi kita nggak mungkin naikin pajak. Nah, otomatis kan berarti bakal defisit ya. Nah, defisit itu perlu untuk resesi ke Indonesia sekarang. Terus selanjutnya, defisit dapat bermanfaat apabila digunakan dengan bijak oleh pemerintah. Nah, ada yang namanya efek leverage. Leverage itu efek pengungkit. Ketika efek pengungkit jadi gini. Nih, leverage effect, efek pengungkit. Misalkan nih, ya nggak apa-apa, kita ngutang sekarang. Kalau misalkan kita utang sekarang, itu kan berarti kita bakal naik sekarang. Nah, Y itu kan punya multiplier effect. Misalkan karena Y-nya meningkat, pendapatan masyarakat meningkat sekarang, masyarakat bisa nyekolahin anaknya nanti productivity-nya naik di masa depan. Dibanding kalau sekarang pemerintah nggak ngasih bantuan, jadi anak-anaknya nggak bisa apa nggak bisa sekolah gitu. Jadi kan itu juga bakal suffer economic in the long run ya. Makanya kayak sebenarnya ada leverage effect. Jadi ketika utang itu digunain dengan baik, itu tuh bakal ngeboost ekonomi lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, terus meningkatkan utang is possible if the rate rising of debt is lower than GDP growth. Jadi apa namanya kita bisa ngutang kok possible buat ngutang jika rate rising of debt, jadi peningkatan debt-nya itu masih lebih rendah dibanding peningkatan GDP-nya. Maksudnya apa? Jadi kita meningkatkan sedikit istilahnya jadi kayak kita misalkan ningkatin utang 1%, tapi berefek pada peningkatan GDP sampai 5%. Kayak gitu. Jadi kayak efek dari ada efek leverage-nya, jadi efek utangnya itu jauh lebih besar. Karena kayak tadi utang bisa bisa beli apa bisa bisa bikin sekolah kan bisa naikin GDP growth in the long run kayak gitu. Bisa nurunin ketimpangan dengan bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Jelas ya? Oke. Oh, ini should the tax law be reformed to encourage saving. Nah, kenapa? Yang pertama, pro. Pajak membuat disinsentif untuk menabung. Jadi kayak pajak itu, ini maksudnya kayak pajak itu disinsentif untuk menabung. Kayak, eh, apa ya, kan kayak misalkan pendapatan kita, kalau pendapatan kita dikurangin, itu kan berarti kita jadi bisa nabung lebih sedikit kan. Atau misalkan pajaknya pajak tabungan gitu. Kayak misalkan biaya admin bank. Kalau biaya admin banknya tinggi, itu kan berarti disinsentif buat menabung ya. Kalau disinsentif buat menabung, itu kan otomatis bakal low interest rate. Eh, Bukan low interest rate, ini jadi kayak low investment gitu. Salah, salah. Sorry, sorry. Low investment. Kalau low investment itu kan low output in the long run kan, solo growth theory. Jadi ketika investasi turun, itu kan otomatis outputnya tuh juga bakal turun dalam jangka panjang karena investasi itu kan buat bikin gedung, buat beli mesin kayak gitu. Nah, tapi kontranya apa? Reduce tax in capital accumulation may increase inequality.
ya kan? Because number of saver is dominated from high income household rather than low income household. Jadi ini maksudnya pajaknya itu pajak itu ya, pajak tabungan ya. Nah, kalau pajak tabungannya itu tinggi, itu kan berarti orang-orang nggak banyak nabung. Berarti kan tadi investasinya kan saving sama dengan investment ya. Saving turun, investasi turun, berarti Y-nya bakal turun. Nah, tapi kalau reduce tax in capital accumulation itu bakal naikin inequality. Kenapa? Karena rata-rata yang orang nabung di bank itu orang kaya. Orang yang nabung di misalkan di eh, pasar modal Indonesia itu ya rata-rata orang kaya gitu. Jadi kalau misalkan pajaknya dikurangin, mereka malah tambah kaya dong. Dan pajak itu nggak ngaruh apa ya, nggak bakal berpengaruh ke orang-orang yang miskin karena orang-orang miskin nggak nabung di bank kayak gitu. Terus selanjutnya yang kedua, reduce tax has two side effect, income and substitution effect. The final effect is not clear. Jadi misalkan reduce tax itu ada dua nih. Kalau misalkan pajak apa namanya ada income tax, ada substitution effect. Kalau misalkan pajak nabung turun, jadi kayak ada substitution effect-nya. Substitution effect-nya itu bakal naikin pajak turun, itu bakal naikin saving. Kenapa? Karena berarti biaya saving gue lebih murah ya. Ya udah deh gue saving nambah saving lagi. Tapi ada juga income effect-nya. Income effect-nya apa? Oh, pajak tabungan turun ya. Oh, berarti gue bisa saving apa ya? Gue bisa dapat hal yang sama dengan saving gue yang lebih sedikit gitu. Jadi kayak pajaknya turun kan berarti saving dia naik ya. Apa ya? Berarti kayak dia tuh bisa nurunin savingnya untuk mendapatkan hal yang sama gitu. Misalkan kayak beli di pasar modal gitu. Kalau misalkan ada interest rate apa ya? Kalau misalkan di pasar modal pajaknya turun, pajak transaksinya turun. Otomatis kalau substitution effect orang-orang bakal nambahin bakal nambahin investasinya. Tapi di income effect-nya itu orang-orang tuh bakal nurunin investasinya karena ketika pajaknya turun, pendapatan dia tuh bisa naik tanpa dia harus saving lagi, tanpa dia harus nambahin modalnya dia lagi kayak gitu. Jadi ada dua efek. Sampai sini jelas ya buat pajak tabungan ini. Yang pertama, kalau yang pro-nya itu berarti dia bakal nurunin investasi, tapi kontranya bakal ningkatin inequality sama penurunan pajak itu tidak clear. Sebenarnya dia juga bisa nurunin saving loh dengan hal itu. Atau dengan nurunin saving dengan hal itu. Kayak orang-orang di income effect, jadi mikirnya ya udah gue bisa nurunin saving gue, tapi gue dapat hasil yang sama aja gitu dengan sebelumnya. Kayak gue bisa mempertahankan pendapatan gue dengan saving yang lebih rendah kayak gitu. Nah, terus ini kayak kurva Phillips, apa perbedaan antara kurva Phillips jangka pendek dan jangka panjang? Nah, kurva Phillips jangka pendek itu kan dia dituruninnya itu dari ASAD ya. Kalau AD-nya naik, itu kan berarti harganya naik ya. Harga naik, Y-nya naik. Kan tadi harga naik kan berarti inflasinya bakal naik ya. Gitu. Nah, tapi Y-nya naik, pengangguran berdasarkan hukum Okun itu kan bakal turun ya. Makanya penganggurannya turun. Makanya Phillips curve itu negative slope antara inflasi dan pengangguran. Dituruninnya itu dari pergeseran AD kayak gitu. Nah, kalau dalam jangka panjang itu kan asumsinya long run aggregate supply-nya tuh ini ya vertikal ya. Nah, kalau misalkan AD-nya geser ke kanan, harganya kan naik ya. Harganya naik tapi Y-nya tetap kan berarti unemployment-nya juga tetap ya. Nah, makanya dalam jangka panjang Phillips curve-nya itu vertikal karena harganya inflasinya bakal naik tapi unemployment-nya tetap di situ-situ aja kayak gitu. Nah, terus jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurva Phillips dan bagaimana perubahan tersebut. Nah, perubahan kurva Phillips atau pergeseran kurva Phillips itu terjadi kalau yang geser itu bukan AD-nya, tapi yang geser itu AS-nya. Nah, kalau misalkan AS-nya geser ke kiri, itu kan Y-nya turun ya. Y-nya turun, harganya naik. Ini kan berbeda ya. Kalau misalkan Y-nya turun, kan penganggurannya naik ya. Nah, kalau misalkan Phillips kan bilangnya kalau harga naik, inflasinya naik,
itu kan harusnya pengangguran tuh bakal turun ya. Nah, tapi ini enggak, penganggurannya justru naik. Nah, justru naik itu kenapa? Karena kurva Phillips-nya itu bergeser ke kanan atau bergeser ke atas. Jadi kalau yang ngegeser itu AS aggregate supply, misalkan supply shock atau misalkan harga inputnya naik, nah itu bakal ngegeser kurva PC ke kanan. Jadi harganya tuh beneran naik nih, harganya naik nih. Kalau misalkan pakai PC yang sebelumnya, itu kan harusnya unemployment-nya turun ya. Nah, tapi karena PC-nya geser ke kanan, jadi penganggurannya justru naik gitu. Dari sini ke sini. Oke, jadi gitu aja untuk malam ini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sejauh ini? Oke, nggak ada ya. Jadi thank you banget udah ngedengerin sampai akhir. Sorry banget kalau misalkan ada penjelasan gue yang kurang maksimal, yang terutama yang exchange rate itu uh, honestly gue agak lupa gitu. Itu tuh cara bacanya tuh exchange rate itu turun atau naik. Jadi kayak takutnya nanti gue salah. Kalian coba bisa cross check gue, atau misalkan kalau kalian tahu sekarang kalian bisa ngomong aja sih. Kalau misalkan ternyata penjelasan gue ada yang kurang apa, ada yang salah, ada yang kurang baik. Tapi semoga ini bisa hopefully ini bisa ngebantu kalian semua buat belajar PE2. Thank you juga buat Ais. Gue kembaliin lagi ke tadi yang buka. Makasih.